Pemirsa, kami akan mengajak Anda meninjau update penanganan pasca gempa di Posko Angkatan Muda Muhammadiyah di Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, tepatnya di Kecamatan Ulu Manda, salah satu daerah yang terdampak gempa. Berikut wawancara rekan kami Kohar Ariski dengan Koordinator Posko AMM Majene Harmegi Amin secara virtual. Mas Egi, boleh Iya, ceritakan halo Mas. kondisi sekarang di lapangan di Majene ya, di Posko Muhammadiyah saat ini bagaimana kondisinya, Mas? Boleh jelaskan? Ya baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Alhamdulillah, eh, saat ini saya sedang berada di Posko Angkatan Muda Muhammadiyah di Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat. Di tempat kami ini tepatnya berada di Kecamatan Ulu Manda, salah satu daerah yang paling terdampak dari gempa yang terjadi pada tanggal 14 dan 15 lalu. Dan dua hari setelah gempa memang kami membuka posko di tempat ini. Di posko ini, Mas, kami sampaikan bahwa ini posko transit dari AMM dan dikoordinir oleh MDMC. Di sini kami menampung logistik untuk didistribusi ke desa-desa yang ada di sini. Kebetulan di belakang saya ini adalah jalan masuk ke Kecamatan Ulu Manda. Ada 6 desa di dalam yang menjadi sasaran pendistribusian kami. Kebetulan di gempa yang lalu akses telah terputus ya, sampai beberapa hari. Akhirnya kemudian alhamdulillah saat ini sudah mulai terbuka kembali untuk masuk, sehingga kemudian logistik kami antar langsung ke dalam untuk disalurkan kepada para korban gempa. Dan kami di sini Angkatan Muda Muhammadiyah dari pemuda, kemudian dari Ikatan Mahasiswa, dari IPM, dan juga pengurus daerah menampung logistik dan didistribusikan ke warga para penyintas gempa. Mas bisa diceritakan Mas. tadi ada Mas Egi bisa ceritakan tadi ada 8 desa di Ulu Manda ya, Kecamatan Ulu Manda. Itu kondisinya bagaimana? Iya, betul. Kondisinya, boleh? Ya, ya, 8 desa di dalam, 3 desa itu memang betul-betul sangat parah, gitu Mas ya. Itu desa Kabiraan, kemudian di Tamerimbi, dan juga di Tandealo. Itu gempa kemarin banyak sekali gedung-gedung dan rumah-rumah warga yang rata dengan tanah setelah diguncang oleh gempa. Dan MDMC ini di dalam ini di Desa Kabiraan juga punya posko layanan. Jadi di sini, karena di sini adalah jalan poros, jadi kami hanya menampung di sini logistik untuk dibawa ke dalam melalui relawan-relawan Angkatan Muda Muhammadiyah dan MDMC untuk disalurkan kepada warga korban gempa di Kabupaten Majene ini, di Kecamatan Ulu Manda. Ya, kemudian di desa lain karena posisinya berada di ketinggian atau secara geografis agak tinggi, itu kita antar secara stafet. Jadi relawan itu mengantar stafet dan juga langsung kepada warga yang sudah turun ke pinggiran untuk mencari logistik. Jadi kita salurkan melalui warga dan pemerintah setempat yang setiap saat datang ke posko kita untuk mencari bantuan, begitu Mas. Saat ini masyarakat di 8 desa itu membutuhkan apa, Mas? Boleh, Mas? Iya, tentu masyarakat selain logistik berupa bahan pangan gitu ya, mereka juga saat ini sangat butuh hunian sementara karena warga masih berada di tenda-tenda pengungsian karena rumah mereka hancur, sehingga mereka berada di tenda pengungsian yang dalam satu tenda itu kadang 6 bahkan sampai 8 kepala keluarga. Dan kondisi itu memang mengkhawatirkan akan mudah terjangkit penyakit para penyintas atau korban gempa ini, Mas.
Keluhannya apa aja Mas? Boleh Mas? Ada keluhan masyarakat mungkin? Iya, rata-rata warga kita di sini memang keluhannya adalah mereka eh, berhadapan dengan alam ya, kondisi cuaca begitu. Kadang misalnya kalau hujan, ya mereka agak sulit karena mereka hidup di tenda, tentu mereka akan kedinginan dan eh, peluang untuk terjangkit penyakit itu sangat besar kemungkinan Mas, sehingga mereka butuh selain obat-obat makanan, obat-obatan tentu mereka juga perlukan. Dan yang lebih penting sebetulnya adalah mereka bisa mendapatkan hunian yang layak untuk sementara paling tidak satu tenda satu kepala keluarga. Tapi sampai hari ini memang faktanya atau kenyataannya yang kami temukan, satu tenda masih banyak kepala keluarga yang berada di dalam tenda tersebut. Mas, saat ini tim relawan Muhammadiyah di lapangan berapa jumlahnya yang dikoordinasi? Iya, di sini sekitar 25 orang yang berada di Kecamatan Ulumanda. Tapi jumlah kita ini kadang berubah-berubah, Mas. Artinya ketika ada relawan yang secara sukarela bergabung, baik dari ikatan mahasiswa, kemudian dari pemuda, kita langsung berkoordinasi untuk kemudian bersama-sama mendampingi para warga yang menjadi korban dari gempa 6,2 magnitudo lalu. Tanggap darurat sudah dicabut. Apakah relawan Muhammadiyah akan dikurangi atau mungkin akan ditambah untuk proses recovery? Iya, betul Mas. Memang beberapa dari kawan kita memang sudah ada yang lebih awal untuk meninggalkan lokasi. Meski demikian, beberapa orang bahkan hendak bergabung kembali, khususnya dari tim trauma hearing. Jadi kita tetap berada di sini sampai betul-betul warga bisa kembali berjalan hidup normal, paling tidak dari sisi kebutuhan dan keberadaan di tenda sudah cukup baik sebelum kita mengakhiri pendampingan ini. Oke. Terakhir Mas Egi, ada koordinasi dari MDMC Pusat terkait dengan sampai kapan relawan Muhammadiyah akan di lokasi bencana ditempatkan? Ya baik, terima kasih Mas. Memang kami di Kabupaten Majene, karena di Sulbar ini kan gempanya kan ada 2 kabupaten ya, dari Kabupaten Majene dan Kabupaten Mamuju. Khusus kami di Kabupaten Majene, kita berkoordinasi dengan MDMC Sulawesi Selatan sebagai koordinator wilayah yang ditunjuk oleh MDMC Pusat. Karena itu memang kami istilahnya berkiblat ke Sulsel, karena di Majene tidak cukup tenaga untuk melakukan seluruh pendampingan ini, sehingga dihandle oleh kawan-kawan dari Sulawesi Selatan. Dan sampai hari ini kami belum mendapatkan informasi untuk mengakhiri proses pendampingan ini.